Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa tulang jadi makin lemah, cepat nyeri, atau gampang pegal meskipun tidak melakukan aktivitas berat? Banyak orang berpikir bahwa itu cuma bagian dari proses menua. Tapi kenyataannya, ada beberapa jenis makanan yang diam-diam justru mempercepat keroposnya tulang, terutama buat lansia yang usianya sudah di atas 6-10 tahun. Nah, hati-hati. Bisa jadi makanan yang Bapak Ibu makan setiap hari ternyata termasuk dalam daftar penghancur tulang yang bikin massa tulang menyusut diam-diam tanpa disadari. Padahal, tulang yang sehat itu penting banget buat menjaga mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup di usia lanjut. Kalau tulang sudah lemah, jatuh sedikit saja bisa berakibat fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga hari ini tetap sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani aktivitas. Di video ini, kita akan bahas secara santai tapi mendalam tentang 5 jenis makanan yang bisa menghancurkan tulang. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Jangan sampai salah makan, ya. Karena makanan yang terlihat sepele bisa saja merusak kekuatan tulang pelan-pelan. Yuk, kita simak sama-sama, biar bisa lebih bijak dalam memilih asupan harian. Jenis makanan pertama yang perlu diwaspadai adalah makanan tinggi garam atau asin-asinan. Makanan yang terlalu banyak mengandung garam, seperti keripik, makanan kalengan, mie instan, atau lauk-lauk asin seperti ikan asin dan dendeng, ternyata bisa mempercepat keluarnya kalsium dari tubuh lewat urin. Semakin sering tubuh kehilangan kalsium, semakin cepat pula tulang menjadi keropos. Padahal, kalsium itu kan nutrisi utama untuk menjaga kekuatan tulang. Bayangkan saja, kalau setiap hari makan asin-asinan tanpa diimbangi kalsium yang cukup, lama-lama tulang jadi rapuh dan rentan patah. Apalagi untuk lansia yang kemampuan tubuhnya menyerap kalsium sudah menurun. Maka dari itu, mulai sekarang kurangi konsumsi garam berlebih. Lebih baik gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau kunyit yang tidak hanya aman buat tulang, tapi juga menyehatkan seluruh tubuh. Yang kedua adalah minuman bersoda dan minuman berkafein tinggi. Ini penting banget untuk diperhatikan. Minuman bersoda seperti cola, soda manis, bahkan soda rasa buah, mengandung zat yang disebut asam fosfat. Zat ini bisa menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh. Kalau penyerapan terganggu, otomatis tulang kita nggak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Ditambah lagi, minuman berkafein tinggi seperti kopi hitam berlebihan juga punya efek yang sama. Kafein bisa membuat tubuh membuang kalsium lebih cepat melalui urin. Jadi, kalau Bapak Ibu termasuk yang suka minum kopi lebih dari 2 cangkir per hari, ditambah sering minum soda, itu bisa jadi kombinasi berbahaya untuk kesehatan tulang. Bukan berarti nggak boleh minum kopi sama sekali, tapi batasi saja. Lebih baik diganti dengan air putih, air jahe, atau susu rendah gula yang bisa membantu memperkuat tulang. Jenis makanan ketiga yang ternyata juga menghancurkan tulang adalah makanan olahan tinggi gula. Gula memang manis, tapi efeknya buat tubuh bisa pahit, terutama bagi tulang. Makanan seperti kue-kue manis, permen, roti putih, donat, dan minuman manis dalam kemasan, semuanya bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh. Nah, peradangan kronis inilah yang mempercepat kerusakan sel-sel tulang. Selain itu, gula juga bisa mengganggu penyerapan kalsium dan magnesium, 2 mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang. Maka dari itu, mulai sekarang cobalah untuk mengurangi makanan manis yang terlalu sering dikonsumsi. Kalau mau ngemil, pilih buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, atau apel yang lebih aman dan bahkan baik untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, yang keempat adalah daging merah berlebihan dan makanan tinggi protein hewani. Mungkin banyak yang belum tahu kalau terlalu banyak mengonsumsi daging merah, seperti daging sapi, kambing, atau jeroan, bisa menyebabkan asam dalam tubuh meningkat.
Untuk menetralkan asam ini, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang. Jadi, kalau setiap hari makan daging tanpa diimbangi sayur dan buah, lama-lama kalsium dalam tulang terkuras. Tulang pun menjadi lemah dan mudah keropos. Bukan berarti nggak boleh makan daging, tapi jumlahnya harus seimbang. Perbanyak konsumsi sayur berdaun hijau, tahu, tempe, dan kacang-kacangan yang juga kaya akan protein nabati dan baik untuk tulang. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah alkohol dan rokok. Meskipun tidak semua lansia merokok atau minum alkohol, tapi tetap perlu disampaikan karena dampaknya sangat besar terhadap tulang. Alkohol bisa menghambat proses pembentukan sel-sel tulang baru, sehingga membuat tulang lebih cepat menua. Sementara itu, rokok bisa mempercepat pengurangan kepadatan tulang. Beberapa studi bahkan menyebutkan bahwa perokok aktif lebih rentan mengalami osteoporosis dibandingkan yang tidak merokok. Jadi, kalau bapak atau ibu masih punya kebiasaan ini, sebaiknya mulai perlahan-lahan berhenti. Demi kesehatan tulang, demi bisa tetap aktif dan tidak mudah jatuh atau patah tulang di usia tua. Nah, itulah tadi 5 jenis makanan dan minuman yang diam-diam bisa menghancurkan kekuatan tulang pada lansia usia 60 tahun ke atas. Sekali lagi, bukan berarti semua harus dihindari total, tapi bijaklah dalam mengonsumsi. Batasi jumlahnya, dan seimbangkan dengan makanan sehat seperti sayur, buah, kacang-kacangan, serta susu yang tinggi kalsium dan vitamin D. Jangan lupa juga, tetap aktif bergerak, walaupun hanya dengan berjalan ringan setiap hari, karena tulang juga butuh dirangsang dengan aktivitas agar tetap kuat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka mata kita semua bahwa menjaga kesehatan tulang itu bukan cuma soal usia, tapi juga soal pilihan makanan sehari-hari. Yuk, kita bantu tubuh kita untuk tetap kuat, sehat, dan mandiri hingga usia lanjut. Jangan lupa share video ini ke keluarga, saudara, atau teman yang usianya sudah masuk 60 tahun ke atas, supaya mereka juga bisa lebih peduli terhadap kesehatan tulangnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap semangat setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.